Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai dinamika NKRI dari masa ke masa, yaitu pada masa Republik Indonesia Serikat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cindy Rahmayani. Nama saya Erzara Faras Ayu. Saya Firasti Madia Radisti. Saya Loponusus. Saya Rahim. Saya Solia Tunisa. Saya Natasya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri RIS. Yang pertama, bentuk negara federal. RIS merupakan negara federal yang memiliki bagian-bagian negara. Yang pertama yaitu negara Indonesia Timur, yang kedua yaitu negara Sumatera Timur dan lain-lainnya. Kedua, RIS berdiri sejak 27 Desember 1949. RIS dibentuk setelah Konferensi Meja Bundar atau KBM yang memiliki hasil yaitu penyerahan kedaulatan negara Belanda kepada Indonesia. Yang ketiga yaitu terdiri dari 16 bagian negara dan negara otonom. Daerah-daerah ini memiliki pemerintahan sendiri walaupun masih berada di bawah pemerintahan kedaulatan RIS. Yang keempat yaitu Presiden RIS adalah Soekarno. Soekarno menjabat sebagai Presiden RIS, sedangkan Muhammad Hatta menjadi Perdana Menterinya. Di sini saya akan membahas mengenai kelebihan atau keunggulan pada masa RIS. Yang pertama ada transisi damai dari penjajahan ke kemerdekaan penuh. Yang kedua, membentuk federal, memberi ruang otonomi. Yang ketiga, menjadi awal konsolidasi pemerintahan. Dan yang keempat, menunjukkan kemampuan bernegosiasi internasional. Nah, di sini saya akan membahas awal konsolidasi pemerintahan. Awal konsolidasi pemerintahan pada masa Republik Indonesia Serikat ini terjadi setelah pengakuan Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Berikut beberapa poin pentingnya. Yang pertama, penyusunan struktur pemerintahan, yaitu di mana ditetapkannya presiden, kabinet, dan lembaga legislatif. Yang kedua, menjembatani kepentingan negara-negara lain supaya mau bekerja sama dan tidak memberontak. Yang ketiga, menghadapi masalah-masalah warisan Belanda supaya seperti utang dan Irian Barat. Yang keempat, mengelola desakan untuk kembali ke NKRI karena sebagian besar rakyat sebenarnya tidak puas dengan bentuk federasi. RIS ini hanya berlangsung sekitar 8 bulan karena RIS banyak dikritik, dianggap sebagai bentuk negara buatan Belanda untuk memecah belah Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang pertama itu kekurangannya integritas, yang kedua pemerintahan yang cukup rumit, yang ketiga banyaknya perbedaan pendapat. Di sini saya akan menjelaskan yang kekurangan integritas. RIS terdiri dari 16 negara yang mempunyai kekuasaan sendiri-sendiri karena masing-masing memilih jalan sendiri. Jadi cukup rumit untuk menjadi satu negara. Cukup rumit untuk menjadi satu maupun satu negara. Dampak dari kelemahan RIS. Yang pertama, ketidakstabilan politik. Kelemahan RIS menyebabkan ketidakstabilan politik sehingga mempersulit pembangunan dan kemajuan negara. Yang kedua, kurangnya persatuan. Kurangnya integrasi dan persatuan membuat Indonesia menjadi negara yang tidak Saya akan menjelaskan bagian dari peristiwa pentingnya, yaitu yang pertama ada anggota Perang Ratu Adil. Ia adalah seorang tokoh legendaris yang memimpin pasukan untuk membawa keadilan dan membela rakyat. Yang kedua, ada peristiwa Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Ia adalah sebuah pemberontakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan pada tahun 1950. Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Andi Aziz yang merupakan seorang mantan perwira KNIL yang baru saja bergabung dengan APRIS atau Angkatan Perang Indonesia Serikat. Ada beberapa faktor-faktornya. Yang pertama adalah penolakan terhadap masuknya anggota TNI ke dalam APRIS. Alasannya adalah anggota TNI dalam APRIS itu dianggap ancaman terhadap kepentingan negara Indonesia Timur.
Yang kedua, itu ada perbedaan pendapat tentang bentuk negara. Andi Aziz dan pasukannya ingin memerintahkan Indonesia Timur sebagai negara federal. Namun, pemerintahan pusat ingin menjadikannya sebagai negara kesatuan. Di sini saya Soliatunisa akan menjelaskan konferensi segitiga 8 April 1950. Konferensi ini dihadirkan oleh perwakilan dari RIS, Republik Indonesia Serikat, dan NIS, Negara Indonesia Timur, NST, Negara Sumatera Timur. Tujuan konferensi adalah untuk membahas pembentukan negara kesatuan yang akan menggantikan RIS. Keputusan konferensi adalah pembentukan negara kesatuan yang direlasikan dengan dibubarkannya RIS. Pembubaran RIS dan pembentukan NKRI 17 Agustus 1950. Yang pertama, pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan digantikan oleh Negara Republik Indonesia (NKRI). Pembentukan NKRI ditandai dengan berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 UUDS. UUDS 1950 mengatur tentang bentuk kesatuan sistem pemerintahan dan pembagian kesatuan antara kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Di sini Rahim, saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang pembentukan RIS Republik Indonesia Serikat adalah antara perundingan Indonesia dan Belanda, khususnya dalam konferensi meja bundar. Di perundingan ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk upaya Belanda untuk mempertahankan pengaruhnya di Indonesia dan ketidakpuasan terhadap hasil perjanjian dan Linggarjati Renville. Dengan demikian, pembentukan RIS adalah hasil perundingan yang kompleks antara Indonesia dan Belanda dengan tujuan untuk mengakhiri perang dan membentuk suatu negara yang federal yang dianggap akan memberikan jaminan bagi kedaulatan Indonesia, namun tetap memberikan pengaruhnya kepada Belanda. Sekian dari penjelasan kami.